Kinar selalu percaya bahwa hidupnya di kampus akan berjalan biasa-biasa saja. Bangun pagi dengan setengah sadar, berangkat ke kampus sambil terburu-buru, duduk di kelas bersama Rifa dan Sisi, lalu pulang dengan kepala penuh tugas dan hati yang ingin cepat sampai rumah. Semua itu berlangsung berulang-ulang, hingga suatu hari, sebuah kesalahan kecil yang tampak sepele justru mengubah arah hidupnya. Kinar adalah gadis berhijab dengan senyum cerah dan tawa yang mudah pecah. Ia ramah, ceria, dan selalu berusaha mencairkan suasana. Sayangnya, sifat cerobohnya sering membuatnya terjebak dalam situasi yang tak pernah ia rencanakan. Pulpen tertinggal, buku salah bawa, hingga salah masuk kelas pernah ia alami, dan selalu berakhir dengan tawa kecil untuk menutupi rasa malunya. Di antara semua mata kuliah yang ia ambil semester itu, ada satu yang selalu membuat dadanya terasa berat setiap kali melihat jadwal statistik sosial. Bukan hanya karena angka, rumus, dan analisisnya yang terasa rumit, tetapi juga karena dosen pengampunya, Pak Danis. Danis dikenal sebagai dosen muda yang tampan, rapi, dan sangat disiplin. Cara bicaranya lugas, sikapnya tegas, dan ekspresinya nyaris selalu datar. Tak ada toleransi untuk keterlambatan, tak ada kompromi untuk tugas yang dikerjakan asal-asalan. Baginya, mahasiswa adalah calon intelektual yang harus bertanggung jawab penuh pada pilihannya. Bagi Kinar, Pak Danis adalah kombinasi paling sempurna dari dua hal yang ia hindari, mata kuliah sulit dan dosen kaku. Setiap kali hari statistik sosial tiba, Kinar selalu menghela napas panjang. Rifa dan Sisi sudah hafal kebiasaan itu. "Kin, kamu kenapa sih tiap hari Selasa mukanya kayak mau dihukum mati?" goda Sisi suatu pagi. Kinar menggeleng lemah. "Statistik sosial lagi. Sama Pak Danis lagi." Rifa tertawa kecil. "Kamu tuh bukan gak bisa, Kin. Kamu aja yang keburu nyerah duluan." Kinar ingin membantah, tapi ia sendiri tahu bahwa semangatnya memang selalu luntur sebelum kelas itu dimulai. Hari itu, rasa malasnya mencapai puncak. Tugas pekan lalu belum selesai, dan ia sudah membayangkan tumpukan tugas baru yang akan menyusul. Di lorong kampus, sambil berjalan malas, Kinar mengeluarkan ponselnya dan membuka WA. Ia mengetik cepat, tanpa berpikir panjang. "Guys, mata kuliahnya Pak Danis kita absen aja deh yuk. Tugasku yang pekan kemarin aja belum selesai, nanti pasti ditambah lagi deh." Ia menekan kirim, lalu menyimpan ponselnya kembali ke tas. Baru beberapa langkah kemudian, langkahnya terhenti mendadak. Nama penerima pesan itu bukan Rifa dan Sisi. Itu Pak Danis. Dunia seolah berhenti berputar. Wajah Kinar memucat, jantungnya berdetak begitu kencang hingga telinganya berdenging. Tangannya gemetar saat kembali membuka ponsel, berharap semua itu hanya salah lihat. Namun tidak. Pesan itu terkirim dengan sempurna. Ya Allah, lirihnya. Sepanjang hari itu, Kinar tak bisa fokus. Pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Hingga akhirnya, sebuah pesan masuk di WA. "Kinar, setelah kelas hari ini, silakan temui saya di ruang dosen." Tak ada emotikon. Tak ada basa-basi. Singkat, jelas, dan dingin. Di ruang dosen, Kinar duduk dengan tangan saling menggenggam, menunduk, dan menunggu. Pak Danis duduk di balik meja, membaca sesuatu dengan ekspresi tenang. Tak ada nada marah ketika ia akhirnya berbicara. "Kamu tahu kenapa saya memanggilmu?" Kinar mengangguk kecil. "Saya minta maaf, Pak. Itu tidak sengaja." "Tidak sengaja salah kirim tapi dengan sengaja mengajak teman untuk bolos maksud kamu?"
Kinar menelan ludah kaku. Danis menatapnya sejenak, lalu menarik napas. Saya tidak akan memperpanjang soal itu. Tapi setiap tindakan punya konsekuensi. Ia lalu menjelaskan hukumannya. Kinar harus membuat satu karya ilmiah dari materi statistik sosial yang cukup kompleks, dengan waktu penyelesaian hanya 2 pekan. Selain itu, Kinar ditunjuk sebagai ketua penanggung jawab mata kuliah statistik sosial di kelasnya. Dunia Kinar rasanya runtuh seketika. Kata-kata Pak Danis masih terngiang jelas di kepalanya, bahkan ketika ia sudah melangkah keluar dari ruang dosen. Satu karya ilmiah. Materi statistik sosial yang sulit. Tenggat 2 pekan. Dan yang paling membuat dadanya terasa sesak, ia dijadikan ketua penanggung jawab mata kuliah statistik sosial di kelasnya. Langkah Kinar terasa gontai menyusuri koridor kampus. Tangannya mengepal di sisi tubuh, sementara pikirannya berputar kacau. Ia bukan tak mampu, tetapi ia tahu betul betapa beratnya materi statistik sosial. Selama ini saja ia selalu merasa tertinggal, kini justru harus berhadapan langsung dengan dosennya hampir setiap waktu. Kenapa sih aku bisa seceroboh itu? Gumamnya lirih. Riva dan Sisi yang menunggu di taman kampus langsung menghampirinya. Dari raut wajah Kinar saja mereka tahu, hukuman itu bukan hukuman ringan. Kamu nggak apa-apa, Kin? Tanya Riva cemas. Kinar hanya menggeleng pelan. Sejak hari itu, rutinitas Kinar berubah total. Ia tak lagi hanya datang ke kelas, mencatat, lalu pulang. Kini ia harus memastikan kehadiran mahasiswa, menyampaikan pengumuman, mengumpulkan tugas, bahkan sesekali diminta membantu mengoreksi laporan praktikum statistik sosial. Awalnya, semua itu terasa seperti beban yang dijatuhkan begitu saja di pundaknya. Ia sering merasa kesal. Beberapa kali Kinar sudah bersusah payah mencicil karya ilmiahnya, begadang hingga larut malam, lalu datang ke kampus dengan harapan bisa menyerahkan hasilnya. Namun ruang dosen kosong. Pak Danis sedang rapat. Atau sedang mengajar kelas lain. Atau sedang tidak ada di kampus. Pak, kalau saya kirim lewat email saja bagaimana? Tanya Kinar suatu hari, berusaha menahan nada kesalnya. Pak Danis menatapnya singkat. Saya jarang sempat memeriksa email. Lebih baik langsung saja. Jawaban itu membuat Kinar hampir mendengus kesal. Ia merasa usahanya seperti tidak dihargai. Namun setiap kali ingin protes, ia mengurungkan niatnya. Ada wibawa dalam diri Pak Danis yang membuatnya tak bisa sembarangan bersuara. Hari-hari berlalu. Anehnya, di balik rasa kesal itu, perlahan muncul sesuatu yang berbeda. Kinar mulai terbiasa berada di sekitar Pak Danis. Ia mulai memahami cara bicara dosen itu, singkat, padat, tanpa basa-basi, namun selalu jelas. Ia mulai menyadari bahwa Pak Danis tidak pernah benar-benar mempersulit tanpa alasan. Setiap koreksi yang diberikan selalu disertai penjelasan logis. Setiap teguran selalu berlandaskan tanggung jawab. Sedikit demi sedikit, Kinar menjadi lebih percaya diri. Ia tak lagi gugup setiap kali masuk ruang dosen. Bahkan sesekali, tanpa sadar, ia berbicara lebih santai. Kinar mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Pak Danis, hal-hal yang selama ini luput dari pandangannya. Ia pernah datang lebih awal ke kampus dan mendapati Pak Danis duduk sendirian di musyalah, menunggu adzan. Begitu adzan berkumandang, ia segera berdiri, meninggalkan semua pekerjaannya tanpa ragu. Suatu hari lain, saat Kinar hendak menyerahkan berkas, ia mendengar suara Pak Danis dari balik pintu ruang dosen. Suaranya terdengar berbeda. Lembut. Hangat. Iya, Bu.
Danis sehat. Ibu jangan khawatir. Iya, Danis sudah sholat. Kinar terdiam di tempatnya. Itu pertama kalinya ia mendengar Pak Danis berbicara dengan nada setenang itu. Tak ada ketegasan. Tak ada jarak. Hanya seorang anak yang berbicara penuh hormat kepada ibunya. Dan puncaknya terjadi pada sore yang diguyur hujan deras. Kinar berdiri di bawah atap gedung, menatap halaman kampus yang basah. Ia tak membawa mantel hujan, sementara jam sudah menunjukkan waktu maghrib. Saat ia hendak nekat menerobos hujan, sebuah mobil berhenti di depannya. Kinar. Ia menoleh. Itu Pak Danis. Kamu mau pulang? Iya, Pak. Tapi hujan, jawabnya canggung. Titipkan motor kamu di pos satpam. Biar saya antar. Kinar menolak. Berkali-kali. Namun Pak Danis tetap pada pendiriannya. Hingga Kinar akhirnya tak bisa menolak. Di perjalanan, tak banyak kata yang terucap. Namun justru dalam keheningan itu, jantung Kinar berdetak lebih cepat dari biasanya. Sejak hari itu, Kinar tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Ia jatuh cinta. Terlebih interaksi mereka yang semakin hari terasa semakin dekat. Dan Danis ternyata bisa jadi teman ngobrol yang menyenangkan. Namun perasaan itu ia simpan rapat-rapat. Ia tahu batas. Ia tahu posisi. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak seharusnya tumbuh. Hingga kabar itu datang. Pak Danis akan mengambil tawaran beasiswa S3 ke luar negeri. Kinar mendengarnya dari obrolan mahasiswa lain. Dadanya terasa sesak. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, kenyataan bahwa Danis akan pergi, atau fakta bahwa Danis tidak pernah mengatakan apapun padanya. Sejak saat itu, Kinar menjauh. Ia mulai menghindari pertemuan dengan Danis. Ia menolak diminta ke ruang dosen dengan berbagai alasan. Bahkan beberapa kali ia tak masuk kelas statistik sosial. Danis menyadari perubahan itu. Ia merasa kehilangan sesuatu yang selama ini diam-diam menjadi bagian dari kesehariannya. Hingga akhirnya, ia menghubungi Kinar melalui pesan dan meminta bertemu di luar kampus. Awalnya Kinar menolak. Namun Danis bersikeras. Di pertemuan itu, semuanya terungkap. Danis mengakui perasaannya. Namun ia merasa bahwa kedekatan mereka sebagai dosen dan mahasiswi telah melewati batas yang seharusnya. Ia memilih menerima beasiswa itu bukan untuk pergi, melainkan untuk menjaga. Menjaga perasaan. Menjaga kehormatan. Menjaga Kinar. Menjaga sesuatu yang ia harap suatu hari bisa menjadi halal. Aku akan kembali, kata Danis pelan. Bukan sebagai dosenmu, tapi sebagai pria yang meminta izin pada orang tuamu. Kinar menangis malam itu. Tangis yang penuh haru dan perpisahan. Danis benar-benar pergi 1 bulan setelahnya. Hari-hari setelah kepergian Danis terasa sunyi dengan cara yang aneh. Kinar tetap datang ke kampus, tetap duduk di bangku kelas, tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Namun hanya ia sendiri yang tahu, ada ruang kosong yang tak pernah terisi sejak hari itu. Tak ada lagi pesan singkat yang masuk tiba-tiba. Tak ada lagi panggilan ke ruang dosen. Bahkan nama Danis perlahan menghilang dari kesehariannya, digantikan dosen baru untuk mata kuliah statistik sosial. Awalnya, Kinar sering tanpa sadar menoleh ke arah ruang dosen setiap kali melewatinya. Ia seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Namun hari demi hari berlalu, dan ia mulai belajar untuk tidak lagi berharap. Ia lulus mata kuliah statistik sosial dengan nilai yang membanggakan. Ketika melihat nilai itu di layar sistem akademik,
Kinar tersenyum pahit. Mata kuliah yang dulu ia benci, justru menjadi salah satu pencapaian terbaiknya. Selama bertahun-tahun itu, Danis tak sekalipun mengirim pesan. Tak ada kabar sekadar menanyakan kabar, tak ada ucapan di hari ulang tahunnya, bahkan tak ada salam di hari raya. Kinar sering menggenggam ponselnya lebih lama dari seharusnya, menatap layar kosong, berharap sebuah nama muncul, namun tak pernah. Beberapa kali, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang menyakitkan. Apakah Danis berubah pikiran? Apakah janji itu hanya cara halus untuk berpamitan? Atau mungkin ia sudah menemukan seseorang di sana? Sesekali, ada laki-laki yang mendekat. Ada yang diperkenalkan oleh teman, ada pula yang terang-terangan menunjukkan ketertarikan. Namun setiap kali Kinar mencoba membuka hati, ada sesuatu yang menahannya. Bukan karena ia masih berharap secara membabi buta, melainkan karena hatinya belum benar-benar kosong. Hingga akhirnya, beberapa tahun berlalu, hari itu tiba. Hari wisuda. Kinar berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya sederhana dengan toga di atasnya. Wajahnya tampak lebih matang dibanding beberapa tahun lalu. Senyumnya tak lagi sekadar ceria, ada ketenangan di sana. Ayah dan ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sudah sampai di titik ini," kata ibunya sambil merapikan hijab Kinar. Kinar tersenyum haru. Ia bangga pada dirinya sendiri. Di aula wisuda, Kinar duduk di antara ratusan mahasiswa lain. Saat namanya dipanggil, ia melangkah ke depan dengan langkah mantap. Tepuk tangan menggema, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ia telah melewati masa itu dengan baik. Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba sebuah ingatan muncul begitu saja. Janji Danis tepat 1 hari sebelum kepergiannya. "Ketika kamu sudah menyelesaikan kuliahmu, aku akan datang." Kinar menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Ia tak ingin berharap di hari sepenting ini. Setelah acara resmi selesai, Kinar sibuk berfoto bersama sahabat dan keluarga. Tawa, pelukan, dan ucapan selamat memenuhi udara. Ia hampir lupa pada segalanya, hingga sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Assalamualaikum, Kinar." Suara itu bukan hanya suaranya yang ia kenali, namun juga caranya mengucapkan namanya. Kinar menoleh perlahan. Dan di sana, berdiri seseorang yang selama ini hanya hadir dalam doa dan kenangan. Danis. Dunia seolah berhenti berputar. Suara di sekelilingnya memudar. Matanya panas, dadanya sesak, dan air mata menggenang tanpa ia minta. Danis tampak lebih dewasa. Wajahnya sedikit lebih tirus, sorot matanya lebih tenang. Namun senyumnya, itu tetap sama. "Kinar, selamat wisuda," ucapnya pelan. Kinar tak mampu menjawab. Air matanya jatuh begitu saja. Danis menunggu. Memberi waktu. Hingga akhirnya ia bertanya dengan suara yang sangat hati-hati. "Hati kamu, apa masih kosong?" Kinar mengangguk sambil menangis. "Masih," jawabnya lirih. Danis menarik napas lega. Ia lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Sebuah cincin tersemat di dalamnya, sederhana namun penuh makna. "Kalau kamu mengambil ini," katanya, "aku anggap kamu menerima niatku untuk melangkah serius." Ia lalu menambahkan, dengan suara bergetar yang ia tahan sekuat tenaga. "Aku sudah meminta restu ayah dan ibumu lewat telepon. Mereka bilang, keputusan sepenuhnya ada di kamu." Tangan Kinar gemetar saat menerima kotak itu. Ia menatap cincin itu lama,
bukan karena ragu, melainkan karena hatinya penuh. Dengan tangan bergetar, Kinar mengambil cincin itu dan memakainya sendiri di jari manisnya. Danis tersenyum. Senyum lega. Senyum seseorang yang berhasil menepati janji setelah penantian panjang. Dan di antara keramaian hari wisuda itu, dua hati yang pernah memilih menjaga, akhirnya dipertemukan kembali, bukan sebagai dosen dan mahasiswa, melainkan sebagai dua insan yang siap melangkah ke masa depan yang sama.